Halo semuanya, selamat datang kembali di my YouTube channel Saila Elvi. Jangan lupa sharing bersama kalian teman-teman baikku. Oke baik teman-teman, di video kali ini saya mau menjelaskan kepada kalian mengenai persyaratan untuk mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan secara online ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaannya, simak video ini sampai habis dan jangan di skip ya teman-teman agar klaim JHT kalian lancar. Oke teman-teman, jadi untuk syarat yang pertama yaitu status kepesertaan kalian itu sudah nonaktif ya teman-teman, sudah tidak aktif. Jadi kalian bisa mengeceknya di aplikasi BPJS TKU ya teman-teman. Kalian bisa mengeceknya, kalian buka saja aplikasi BPJS TKU, kemudian kalian klik kartu digital dan disitu kalian lihat apakah status kepesertaan kalian itu masih aktif atau sudah tidak aktif. Nah, kalau sudah tidak aktif itu bisa mengajukan klaim JHT setelah menunggu masa tunggu 1 bulan gitu teman-teman, atau 30 hari. Jadi ketika kalian sudah keluar dari perusahaan karena di PHK atau mengundurkan diri dari perusahaan itu biasanya memang sudah tidak aktif teman-teman status kepesertaannya, atau sudah dinonaktifkan sama HRD perusahaan kalian gitu. Nah jadi kalau baru dinonaktifkan itu kalian harus menunggu minimal 30 hari atau 1 bulan ya teman-teman. Jadi misalkan kalau kalian langsung masuk di lapak asik, daftar antrian itu ya di lapak asik, nah kemudian kalian sampai di pengisian nomor KPJ, kemudian ada notif seperti ini. Mohon maaf, saat ini nomor kepesertaan Anda dalam masa tunggu 1 bulan, silakan mengajukan kembali di bulan berikutnya. Ini maksudnya itu kalian harus menunggu terlebih dahulu ya teman-teman, menunggu 1 bulan karena mungkin baru dinonaktifkan. Jadi memang kalau baru dinonaktifkan itu harus menunggu minimal 1 bulan itu ya teman-teman gitu. Jadi harus menunggu gitu baru bisa klaim JHT gitu ya teman-teman. Nah, sekarang untuk persyaratan dokumen. Untuk persyaratan dokumen itu sudah tertulis atau sudah dijelaskan di laman antrian lapak asik itu ya teman-teman. Di situ di tahap yang pertama itu sudah dijelaskan untuk persyaratan dokumen apa saja yang harus dilampirkan. Di situ sudah dijelaskan ada 8 dokumen persyaratan ya teman-teman. Jadi ke-8 dokumen itu nanti kalian scan atau kalian foto, yang penting jelas gitu ya teman-teman. Jangan blur, kalau blur nanti nggak diterima. Dan dokumennya harus yang asli ya teman-teman, bukan fotokopian, oke? Nah, untuk dokumen persyaratan yang pertama yaitu kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atau KPJ itu ya teman-teman, kartu peserta jam sostek itu. Nah, dan jika kartu KPJ kalian itu hilang, kalian bisa mendownloadnya di aplikasi BPJS TKU ya teman-teman. Kalian bisa mendownloadnya di situ. Kartu digital namanya, yaitu sama itu bisa kalian pakai untuk klaim JHT gitu kalau KPJ kalian hilang gitu ya teman-teman itu. Dan kalau kalian mempunyai 3 KPJ itu kalian jadikan satu file ya teman-teman, kalian jadikan satu file PDF kemudian baru diupload gitu. Jadi nggak bisa satu-satu gitu karena harus sekaligus kalau mempunyai lebih dari 1 KPJ gitu ya teman-teman. Dan kemarin juga ada teman kita yang mempunyai lebih dari 1 KPJ tapi cuma mau mencairkan 1 KPJ dan itu ditolak karena harus melampirkan semua KPJ-nya, harus dicarikan semuanya gitu teman-teman. Saya sudah membuat videonya, kalian bisa mengeceknya itu ya teman-teman untuk KPJ. Kemudian untuk yang kedua adalah KTP. KTP yang asli kalian scan bagian depan, jangan ada yang terpotong gitu ya teman-teman. Kemudian untuk kartu keluarga ini yang asli juga kalian scan, yang jelas jangan ada yang terpotong tuh. Kemudian surat keterangan berhenti bekerja atau surat keterangan habis kontrak atau paklaring ini. Jadi ketika kalian sudah keluar dari perusahaan mungkin karena di PHK atau mengundurkan diri dari perusahaan itu, kalian akan mendapatkan surat keterangan berhenti bekerja atau paklaring itu ya teman-teman. Jadi surat itu nanti kalian scan yang jelas, jangan ada yang terpotong gitu ya. Dan misalkan kalian tidak punya itu ya, kalian
bisa meminta ke HRD tempat kalian bekerja teman-teman, karena paklaring ini sifatnya wajib, jadi harus disertakan gitu paklaringnya gitu ya teman-teman. Oke, kemudian untuk yang kelima ini adalah buku rekening tabungan. Nah, ini banyak banget ini yang menanyakan, apakah boleh pakai rekening tabungannya milik adik, milik kakak, milik orang tua? Nah, jawabannya tidak ya teman-teman, karena buku rekening tabungan ini harus atas nama peserta yang mengajukan. Jadi harus atas nama peserta kalian yang mengajukan itu teman-teman. Tidak boleh pakai rekening saudara atau ibu gitu. Ya, harus atas nama peserta yang mengajukan itu ya teman-teman. Dan ada juga yang tanya, "Kak, aku rekeningku tidak ada tabungannya gitu, tidak ada buku tabungannya itu." Ya, jika kalian rekeningnya tidak ada buku tabungannya itu, kalian bisa pakai rekening koran itu ya teman-teman. Gitu ya teman-teman, untuk buku rekening tabungan. Nah, ini pada halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. Nah, itu kalian scan yang bagian tertera nomor rekening dan atas nama pemiliknya, nama kalian gitu ya teman-teman, di tabungan itu kalian scan yang jelas gitu ya. Nah, kemudian ini yang keenam adalah foto diri terbaru tampak depan atau foto selfie ini ya teman-teman. Nah, untuk foto selfie ini kalian foto pakai kamera depan, kalian foto selfie biasa gitu pakai HP kalian setengah badan gitu ya teman-teman, yang jelas gitu ya teman-teman, dan ekspresinya biasa aja gitu ya. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah formulir pengajuan JHT. Nah, untuk formulir pengajuan JHT ini kalian bisa mendownloadnya di lapak asik bpjsketenagakerjaan.co.id. Kalian bisa masuk situ, kemudian kalian scroll bagian bawah. Nah, itu kalian download di situ ya teman-teman. Itu. Kemudian kalian print, kemudian kalian isi pakai ballpen. Itu saya sudah membuat tutorialnya, cara pengisiannya kalian bisa cek di channel saya ya teman-teman, cara mengisi formulir pengajuan JHT itu. Kalian bisa tonton video itu, tutorial cara pengisiannya itu. Setelah kalian isi, kemudian kalian scan ya teman-teman, atau kalian foto, yang penting jelas gitu ya. Kemudian yang ke-8 ini adalah NPWP. Nah, untuk NPWP ini banyak banget yang tanya ini. Yang untuk NPWP, kalau nggak punya NPWP gimana keadaan? Jadi untuk NPWP itu kalau saldo kalian di bawah 50 juta itu tidak disertakan, tidak apa-apa teman-teman. Nah, kalau saldo kalian di atas 50 juta harus disertakan NPWP-nya gitu ya teman-teman ya. Itu untuk ini adalah 8 dokumen persyaratannya itu. Jadi kalian scan atau kalian foto, yang penting jelas itu teman-teman. Itu, dan juga untuk ada ketentuannya ini teman-teman, untuk pada saat pencekenan atau pemfotoan itu. Nah, ini ada ketentuannya pada saat mengupload itu ya. Itu maksimal ukuran file tiap dokumen adalah 6 MB. Jadi tidak boleh di atas 6 MB ya teman-teman. Kalau misalkan ukurannya tiap file itu di atas 6 MB, kalian bisa memperkecil ukurannya. Saya sudah membuat tutorialnya gitu. Jadi biasanya itu foto selfie yang ukurannya di atas 6 MB itu kalian bisa memperkecilnya. Saya sudah membuat tutorialnya gitu ya teman-teman. Dan juga untuk tipe filenya itu JPG, JPEG atau PNG, PMP, dan PDF. Dan ini ya teman-teman, kalian perhatikan, pastikan dokumen yang diminta telah lengkap, sesuai, terbaca, dan tidak terpotong. Ya, ini teman-teman, dan banyak banget yang ditolak karena dokumennya itu tidak jelas pada saat men-scan atau pada saat memfoto itu. Biasanya kalau memfoto kameranya tidak bagus, itu nanti hasilnya buram, tidak bisa dibaca gitu, nanti bisa ditolak teman-teman. Kalau misalkan kamera kalian itu jelek gitu, saya sarankan untuk di-scan di warnet gitu ya teman-teman, agar hasilnya bagus dan bisa terbaca gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya untuk sharing kali ini untuk persyaratan. Sampai di sini saja ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan please guys jangan lupa like dan subscribe-nya agar aku lebih semangat bikin konten yang bermanfaat. Thank you guys, semoga kalian jadi kalian lancar. See you, bye.